mengalami penyakit apa? Yang mana ini penyakit apa? Ya, yang ini? Hidung. Otak. Otak. Ayo, apa ya? Ya, ada yang mau bertanya atau bagaimana? Stroke. Pembuluh Ya, darah. Muhandis, apa yang mau ditanyakan Muhandis? Yang keras nak kalau mau bertanya ya, biar kedengaran. Bu, bagaimana gejala penyakit tersebut? Oke, bagaimana gejala penyakit ini ya, penyakit jantung kata teman-teman kalian. Jadi ini adalah penyakit jantung, ilustrasi penyakit jantung dan nah ya gejala penyakit jantung koroner ya. Jadi jantung koroner ini gangguan jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu adanya penyempitan atau tersumbat karena adanya lemak atau zat kapur ya. Jadi gejalanya itu sesak napas. Kalau orang jantung koroner itu sesak napas, nyeri di dada, dan juga gampang lelah. Itu gejala-gejalanya ya. Kemudian bagaimana tadi bisa terjadi ya Ibnu ya? Nah untuk jantung koroner kenapa bisa terjadi? Itu karena kita itu sering memakan makanan misalnya berlemak, kurang olahraga. Nah sehingga di dalam pembuluh darah itu tersumbat oleh lemak atau zat kapur, sehingga asupan darah ke jantung itu tidak lancar. Jadi ya, nah varises ini yang terjadi gangguannya yaitu pada katup pembuluh darahnya. Ya, jadi katup pembuluh darahnya ini ada gangguan sehingga darah itu nyangkut. Nah, dari darah yang teralirkan tidak normal ya, kurang. Nah, jadinya terjadi ini pada arteri, ada lemak dan sebagainya kita makan, kita kurang olahraga, kita kurang makan makanan yang sehat. Nah, jadi arterinya ini tersumbat, jadi sempit. Ya, ini yang penyumbatan ini yang disebut dengan arteriosklerosis. Kalau arterios PJBL ya, Ibu rasa sudah tidak asing karena sebelumnya kita juga sudah pernah melaksanakan pembelajaran dengan model PJBL atau Project Based Learning. Untuk hari ini kita akan menentukan proyek, kemudian akan merancang langkah-langkah proyek dan akan menyusun jadwal pelaksanaan proyek ya. Kemudian untuk penyelesaian proyek, penyusunan laporan dan presentasi serta evaluasi mungkin nanti akan kita lanjutkan di kelas depan ya. Nah untuk penentuan proyek, agar kalian lebih memahami materi, proyek apa yang akan kalian buat agar kalian itu bisa menjadi media belajar kalian, agar mudah diingat untuk media belajar kalian, kira-kira membuat apa kita? Apa? Yang keras, Adija, Adija? Apa tadi? Oke, boleh ya, poster kata Ibu. Ada lagi mungkin masukan yang lain? Apa? Oke, bagaimana kalau kita ikuti masukannya Ibnu? Kalau kita akan membuat proyek poster, sepakat? Aisyah, Nadiatul, Ibnu Fadila dan Adik. Kelompok B, Anselin, Muhandis, Nuril dan Ajis. Kelompok C, Aziza, Ibnu Maulana, Bagas dan Dana. Kelompok A sebelah sini, kelompok B di tengah, kelompok C sebelah sini. Silakan duduk dulu per kelompok. Nanti Ibu bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan juga bahan ajarnya ya. Mari kita merencanakan proyek ya. Jadi silakan lembar LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya dipahami. Jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan dengan Ibu untuk menyusun perancangan proyek pada hari ini ya. Silakan jika ada yang bingung ditanyakan ya. Ya. Sudah alat dan bahannya ditulis? Kalau sudah, menentukan apa? Oke, benar. Tahapan pembuatan ya. Berarti warnanya merah kuning.
28 November 2022 ya, hari Senin. Senin. Ya, pengumpulannya bagaimana Senin juga ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukril, saya sini menjadi moderator. Kenalkan nama saya Mukril dan saya Muhandis dan Adis dan Salim. Untuk membaca alat dan bahan, silakan kepada Muhandis. Alat bahan yang dibutuhkan: pensil, penghapus, pensil warna, penggaris, kertas warna, gunting, lem kertas, kertas karton. Penentuan objek atau tema poster. Kelompok B akan membuat poster tentang penyakit anemia. 2. Merumuskan kalimat yang akan disampaikan dalam poster. Kalimat pada poster yaitu mengenai pengertian penyakit anemia, penyebab, gejala, dan upaya pencegah. Memilih gambar yang unik, membuat sketsa poster, menyusun kalimat. Baik anak ya, untuk presentasi tadi, kalau evaluasi sedikit, tadi sudah bagus ya, apalagi untuk yang paling bagus ibu lihat tadi kelompok B. Mana Bu? Kayak kelompok B, akan kelompok B ya. Yang tadi lebih serius, mungkin lebih apa namanya moderatornya lebih luas, tapi bukan berarti kelompok A dan kelompok C tidak bagus, tidak. Tetap saja bagus juga ya. Ataupun kelainan pada sistem peredaran darah. Nah, ini kalau dianalogikan itu seperti pipa air yang ada di rumah kalian. Jadi kalau di rumah kalian itu kan pipa, ada yang ke kamar mandi, ya kan? Ada yang ke wastafel, ada yang ke tempat wudhu, aliran pipa airnya. Dari sumber airnya yaitu misalnya PDAM, dari apa namanya kilometer PDAM-nya itu. Nah, jadi nak, jika aliran air pada pipa tersebut ada gangguan, misalnya tersumbat, arah ke misalnya aliran air ke wastafel itu tersumbat oleh misalnya plastik di dalam. Kira-kira airnya ngalir tidak ketika akan cuci piring? Tidak. Dengan penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah. Jadi jika dalam pembuluh darah tersebut ada suatu gangguan, sumbatan, dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan suatu penyakit ya. Yo, kerjakan sendiri. Anemia, pneumonia, kornea, hepatitis. Ya.
Pelan-pelan saja ya mengerjakannya, dipahami. Nah, ya, nanti bawakan biar semakin teman pengerjaannya. Nah, Rina, silakan dikerjakan. Nanti saja mengerjakannya ya, dipahami. Ya, Bu. Silakan LKPD. Baik, nah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, silakan Ibnu. Kesimpulan pembelajaran perbuatan atau kelainan pada sistem peredaran darah berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3. 1. Kelainan pada jantung yaitu penyakit. Untuk minggu depan, silakan untuk Senin depan pelajari tentang upaya ataupun gangguan pada upaya pencegahannya ya, untuk gangguan ataupun kelainan pada sistem peredaran darah. Jadi silakan dipelajari karena nanti akan ada evaluasi kognitifnya soal lagi ya, dan juga persiapan untuk alat dan bahan pada proyek hari Senin depan. Jadi lengkap-lengkap dibawa biar tidak ada yang ketinggalan dan hasil posternya juga bagus. Ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini sebelum ditutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan Muhandis pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik anak, ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Silakan pulang hati-hati anak ya di jalannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.